Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ahbabana billah, tuyubna al-izza. Maaf terlambat, ada sedikit kesibukan mengisi kad My Sejahtera. Dah terbiar lama dah bita dan isi. Bab ada beberapa benda yang bita tak tahu, postcode, khilaf tak apa, tak kisah. Pada kesempatan siang hari yang cerah ini, ingin mengungsikan suatu kejadian, satu peristiwa, yaitu dengan Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, di mana saat ketika beliau datang mengunjungi atau mendatangi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, salah satu daripada gubernur atau salah satu daripada menteri pertahanan yang paling sadis dan diktator, sehingga sampai jadi satu peribahasa yang yang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini itu diistilahkan pedangnya sebelum ucapannya. Seperti itu. Tak terhitung banyaknya jumlah bilangan yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, apakah itu di kalangan para alim ulama, di kalangan para tabi'in, di kalangan orang-orang soleh. Tak terhitung ramainya jumlah bilangan yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi secara zalim. Bilangan yang tidak terhitung, itu yang terkurung di dalam penjara pada saat ketika itu, baik daripada laki-laki maupun juga daripada perempuan. Kejadian yang terjadi di saat Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengadakan lawatan kunjungan ke satu buah bangunan istana yang teramat indah dan cantik. Jadi pada saat ketika beliau masuk dan juga berjumpa dengan Hajjaj, maka pada saat ketika itu beliau katakan, apakah kalian tidak mengambil ibrah atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa zalim, di mana dengan bangunan indah yang dibangunnya dengan tamak dan rakus dalam dunia kepemimpinan dan dalam pemerintahannya, apakah kalian tidak melihat apa yang telah dia lakukan? Hei musuh Allah, apa yang kau lakukan? Hei orang fasik, kalau dengan penduduk langit telah membencimu, sementara dengan penghuni-penghuni dunia telah melaknatmu, patut terus beliau keluar. Dan seraya berkata, kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada para alim ulama itu memperkatakan yang hak, bercakap benar, dan sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik jihad itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, memperkatakan yang hak di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Maka setelah mengucapkan kata-kata seperti itu di depan mereka yang berjumpa dengan beliau, kewajiban Allah kepada para ulama untuk memperkatakan yang hak dan tidak menyembunyikan sedikit pun daripada kebenaran. Hajjaj marah sungguh. Mungkin kalau kita di sini kita sebut marah gila. Taghayyadha al-Hajjaju ghaidan syadidan, marah betul. Kalau bahasa Indonesia, marahnya setengah mati. Memang betul-betul emosi. Dan saya berkata kepada ahli Syam, wahai ahli Syam, warga Syam, ini seorang budak daripada Basrah
datang menjumpai aku, mencerca, mencaci maki aku depan aku sendiri. Wahai penghuni, wahai penduduk negeri Syam, ini seorang budak daripada negeri Basrah datang mencerca dan mencaci maki aku di hadapanku. Apakah tidak ada yang menyekat? Apakah tidak ada yang merubah? Apakah tidak ada yang ingkar terhadap perbuatan yang seperti itu? Aku akan membunuhnya. Wallahi la aqtulannahu. Demi Allah aku akan membunuhnya. Hajjaj mengancam. Hajjaj mengancam di hadapan tentara atau di depan keamanannya. Aku bersumpah akan membunuhnya. Setelah beberapa waktu, falamma ra'al hajjaju kalamahu bikalamin ghalis. Jadi setelah dengan sumpah tadi itu daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, maka dengan pihak keamanan pun atau dengan pihak polis negara, mungkin begitu dengan bahasa lebih kurangnya, itu mereka pergi untuk menangkap Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Maka langsung Imam Hasan Basri dihadapkan kepada Hajjaj, dan juga Imam Hasan Basri mengetahui apa yang diperkatakan oleh Hajjaj sebelum dengan beliau dipanggil. Hanya yang mengundang perhatian, sepanjang perjalanan Sayyidina Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala untuk menuju tempat kediaman Hajjaj atau tempat istana Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu tidak henti-hentinya mulut kumat kami dengan bacaan. Begitu sampai ke istana Hajjaj, ternyata dengan pedang dan juga dengan hamparan sudah tersedia. As-saif wa niti'. Saif pedang, niti' itu adalah kulit yang dihamparkan untuk mengumpulkan percikan daripada darah, jadi supaya jangan sampai darah itu terpercik atau tersebarkan secara kemari. Maka dengan hamparan daripada kulit tadi itu dihamparkan, memang siap siaga seperti Hajjaj. Hajjaj membunuh, pedang Hajjaj belum percakapan. Kalau kata Hajjaj bunuh, memang bunuh. Kalau kata Hajjaj hukum, memang kena hukum. Itu tak ada istilah tawar menawar. Jadi begitu sampai Hajjaj dalam keadaan marah. Begitu Hajjaj melihatnya, Hajjaj ngobrol dengan percakapan yang kasar dan juga keras, sebagaimana perkataan seorang pemimpin yang diktator. Tapi pada saat ketika itu Sayyidina Imam Al-Hasan Basri cakap lembut, cakap ramah, dinasihati. Jadi dengan ucapan, dengan penyampaian yang Imam Hasan Basri sampaikan kepada Hajjaj pada saat ketika itu, sehingga Hajjaj memerintahkan supaya dengan pedang dan juga dengan hamparan tadi itu diangkat. Imam Hasan Basri tetap saja dalam nasihat beliau dan juga dengan pencerahan, panduan dan juga dengan ucapannya, sehingga sampai Hajjaj memerintahkan kepada petugas untuk hidangkan makanan, minuman, dan juga dengan segala layanan istimewa. Kemudian persiapkan juga air untuk bila mengambil air wudu, minyak harum ghaliyah, jenis minyak ud ghaliyah itu bukan ud saja. Kita hanya sekat tahu ud ghaliyah itu adalah kombinasi antara 3 jenis wangi-wangian. Satu ada ambar, yang kedua ada ud, yang ketiga ada misik. Campuran daripada 3 jenis minyak harum itu disebut dengan al-ghaliyah. Allah ya arhamar rahimin. Kemudian setelah dipersilakan untuk menikmati hidangan makanan yang tersedia, dan juga setelah diberikan palitan minyak harum yang wangi semerbak, bau yang segar, maka Imam Hasan Basri pun diperkenankan untuk kembali ke tempat kediaman beliau muazzazan mukarraman, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan dihormati, disanjung dan juga dipuji.
Jadi setelah beliau balik, Saleh bin Mismar, Imam Saleh bin Mismar bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, qila lil Hasani, bukan beliau bertanya, maaf, Al-Imam Saleh bin Mismar menceritakan, ada orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, bima kunta tuharriku syafatek, dengan baca napa kau gerakkan kedua bibirmu pada saat kamu dipanggil, diseret sama tentara atau polis sampai terjumpa dengan hajat, tak henti-hentinya kau menggerakkan kedua bibirmu. Nah, ini yang penting. Jadi saya akan bacakan bacaan yang dibaca oleh Imam Al-Hasanul Basri sepanjang perjalanan. Ikutlah dengan kita atau dengan sesiapa saja, ada ancaman atau juga ada tantangan, cabaran yang seumpamanya, kita ingin mengelak dan selalu memohon kepada Allah al-afwa wal afiyah. Nabi kita kata sebaik-baik permintaan, sallallahu al-afwa wal afiyah, mohon keapiatan, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Doa yang dibaca oleh Imam Hasan Basri saat ketika dalam perjalanan, ya ghiyasi inda audati, hai penolongku saat ketika aku kembali, wa ya uddati bi mulimati, hai persiapanku dalam musibah yang menimpaku, wa ya rabbi inda kurbati, hai sang penciptaku dalam problemku, wa ya sahibi bi syiddati, hai pelindungku, sahabatku dalam kesusahanku, ya wali bi ni'mati, hai Allah, ya Allah yang mengaturkan segala nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ya ilahi, ya Tuhanku, wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Musa wa Isa, dan juga ilah kepada nama-nama nabi-nabi yang disebutkan tadi itu, wa ya rabban nabiyyin kullihim ajma'in, dan pencipta Rabb kepada para nabi-nabi semuanya, wa ya rabba, dan juga pencipta kaf ha ya ain sad wa taha wa tasin wa yasin, wa ya rabbal Quran al-Karim, hai yang menurunkan Al-Quran Al-Karim, salli ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin, curahkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga yang mulia, yang suci, warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku mawaddata abdika al-hajjaj, kasih sayang hamba-Mu Hajjaj, kebaikannya, kemuliaannya, wasrif ani, dan elakkan daripadaku adahu, gangguan, kejahatan, wa makruhahu wa ma'arratahu, wasrif ani adahu wa syarrahu wa makruhahu wa ma'arratahu, dan elakkan daripadaku keburukannya, kejelekannya, kejahatannya, dan juga dengan tipu dayanya. Nabi ulang, warzuqni mawaddata abdikal hajjaj wa khairahu wa ma'rufahu wasrif ani adahu wa syarru wa makruhahu wa ma'arratahu. Jadi kata Saleh bin Mismar tadi itu, pama da'una biha bi syiddatin ila purrija'ana, tidak pernah dengan kami berdoa semacam itu dalam satu keadaan, dalam satu kesusahan dan kesengsaraan, melainkan Allah tolong kami. Tak pernah doa yang dibaca oleh Imam Hasanul Basri tadi itu dalam satu kesusahan, illa purrija'ana, melainkan kami mendapatkan belayan, pertolongan, kasih sayang daripada Allah, mendapatkan syiddah daripada kesusahan kepada kemudahan, yang sehingga terselamat kami daripada malapetaka, atau juga daripada tipu daya, atau juga daripada gangguan manusia, atau daripada sembarang gangguan yang datang daripada mana saja. Nah, ini untuk oleh-oleh kita, mudah-mudahan nanti dicatat. Rasanya dalam 3 hari ini hari yang ketiga, Abi udah kongsikan
beberapa doa, tinggal nanti diulang balik rekaman-rekaman pengajian kuliah 15 menit yang di sebelah petang hari ini, dan dicatat doa-doa daripada orang-orang soleh. Tadi doa daripada Imam Hasan Basri, sebelumnya doa daripada seorang perempuan yang lenyap kebunnya, tanamannya disebabkan karena musim sejuk, dan sebelumnya doa daripada Nabiullah Daniel alaihissalam. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali nanti di sebelah petang dengan bernamaj dengan program Iman dan Yakin. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara kita daripada segala bencana, daripada segala problem, daripada segala gangguan. Mudah-mudahan kita selalu berada di bawah pemeliharaan Allah Jalla Jalaluh. Wasbir bainaka bi ayunina, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan zatmu yang maha agung dan juga dengan kebesaranmu, kemuliaanmu, bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia, dan juga dengan kemuliaan daripada tiap yang mulia, dengan keagungan daripada yang agung, dengan kebesaran daripada tiap yang besar, dengan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan para malaikat-malaikatmu, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, dengan al-arifina billah, as-salihin, al-akhyar, al-nujaba, al-abror, al-abdal, al-aqtab, al-ghaus, dengan nama-nama kemuliaan semua orang-orang saleh, orang-orang yang kau telah takdirkan kepada mereka surga Firdaus, yang akan mendapatkan kedudukan yang teristimewa nanti pada hari pembalasan di dalam surgamu ya Allah. Secara amnya kami bertawassul, kami memohon, kami minta kepadamu ya Allah, bijahil Habibil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berikan penjagaan yang sempurna kepada kami, lumpuhkan segala rencana jahat dan buruk kepada kami, berikan pertolongan, berikan kesejahteraan, berikan keselamatan kepada kami. Hanya kepada Engkau kami mengadu, hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengharapkan perlindungan. Ya Arhamar Rahimin, la ilaha ghairuk, tidak ada yang kami sembah selain daripada Engkau ya Allah. Peliharalah kami daripada semua ancaman, peliharalah kami daripada semua tipu daya, peliharalah kami daripada semua gangguan, selamatkanlah kami dunia dan akhirat, dan selamatkan keluarga kami, anak-anak kami, adik-adik kami, sanak saudara kami, muslimin muslimat di mana saja mereka berada. Angkat penyakit daripada orang-orang yang sakit, sembuhkan mereka-mereka yang sakit, berikan kesembuhan yang secepatnya, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Berikan kesejahteraan, keselamatan, dan tolong saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang sedang dizalim, yang sedang ditindas, yang sedang dianiaya. Hanya dengan kudrat-Mu ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadu, hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami mengharapkan perlindungan. Antal Qadir, Antal Azim, Antal Qahar, Antal Mani', Antal Dafi', Antal Nasir, Antal Rahman, Antal Jabbar, Antal Matin, Antal Qawiyu. Hanya bagimulah 99 sifat, 99 nama yang sempurna ya Arhamar Rahimin. Maka kami bertawassul dengan satu persatu daripada nama-namamu yang 99, agar Kau berikan kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kemakmuran, keselesaan dalam hidup. Terselamat kami daripada segala perbuatan jahat, terselamat kami daripada segala rencana buruk, terselamat kami daripada tipu daya manusia dan juga dengan makhluk-makhluk lainnya. Antal qadir ala kulli syai, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Hanya kepada Engkau kami mengadu, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya Allah, hancurkan dan binasakan dan lumpuhkanlah segala rencana buruk, rencana jahat yang akan menimpa kepada diri kami. Hindarkanlah kami daripada malapetaka, sejahterakanlah kami semuanya daripada segala musibah, lindungilah kami daripada azab dunia dan juga daripada azab akhirat.
Hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.